Oke, sebelum kita mulai membaca EKG, terlebih dahulu kita harus menguasai sandapan EKG. Sandapan EKG adalah alat untuk merekam aktivitas listrik pada jantung. Seperti kita tadi jelaskan, bahwa jantung memiliki aktivitas listrik. Dan ini bisa direkam melalui elektrode atau sandapan. Nah, yang direkam itu adalah perubahan potensi transmembran. Pada jantung ada 3 potensi transmembran. Yang pertama itu saat istirahat atau resting, positif di luar, negatif di dalam. Kemudian terjadi fase depolarisasi atau aliran listrik, yaitu ketika negatif di luar dan positif di dalam. Setelah depolarisasi akan kembali lagi ke fase repolarisasi. Pada saat repolarisasi, positif di luar, negatif di dalam. Kemudian arah defleksi. Elektrode merekam aliran impuls pada jantung. Elektrode hanya merekam apa yang terjadi pada perubahan potensial transmembran. Artinya, kalau ada listrik atau aliran impuls jantung yang mendekati ke elektrode atau sandapan, itu akan direkam sebagai impuls positif, sehingga defleksinya juga ke atas atau positif. Sementara kalau menjauhi elektrode dianggap sebagai defleksi negatif atau arah defleksinya akan ke bawah. Tapi kalau elektrodenya di tengah-tengah dilewati oleh impuls, akan terjadi pertama impuls akan mendekati elektrode, kemudian menjauhi, sehingga saat dia mendekati akan terekam sebagai aliran defleksi impuls positif atau defleksi ke atas, dan saat menjauhi akan terekam sebagai aliran defleksi negatif atau ke bawah, sehingga ada 2 arah defleksi ke atas dan ke bawah. Ini disebut bifasik. Untuk lebih jelas kita lihat di gambar. Pada electrical impulse dan elektroda. Jika aliran listrik menuju ke elektroda seperti ini, maka elektroda akan merekam sebagai defleksi positif atau ke atas. Sementara jika menjauhi seperti ini, elektroda akan merekam aliran defleksi negatif atau ke bawah. Seperti tadi sudah dijelaskan, aktivitas listrik pada jantung dimulai dari SA menuju ke AV, kemudian dilanjutkan ke berkasis. Saat dari SA ke AV terjadi namanya depolarisasi atrium, terbentuk gelombang P. Setelah depolarisasi diikuti oleh repolarisasi atrium atau gelombang PA. Tapi biasanya gelombang PA tidak terlihat karena tertutup oleh depolarisasi ventricle. Dari AV ke berkasis terjadi depolarisasi, terbentuk gelombang GRS, sehingga gelombang PA biasanya tidak terlihat. Kemudian repolarisasi ventricle setelah GRS kompleks akan terbentuk gelombang P. Kita lihat biasanya EKG itu hanya merekam gelombang P, GRS, dan P. Ini lebih jelasnya lagi. Gelombang P menunjukkan ada depolarisasi di atrium, QRS kompleks depolarisasi di ventricle, kemudian gelombang T itu repolarisasi di ventricle. Sandapan EKG itu secara umum untuk rekaman rutin hanya ada 12, yaitu yang pertama 3 buah sandapan bipolar, yaitu yang sering kita sebut dengan klip 1, 2, dan 3. Kemudian 3 buah sandapan unipolar ekstremitas yang disebut AVR, AVL, dan AVF, dan 6 buah sandapan unipolar prekordial yang biasa disebut V1 sampai V6. Yang pertama, sandapan bipolar standar. Ini kita sebut lead 1, 2, dan 3. Lead 1 merekam dari tangan kanan ke tangan kiri. Arah elektrodenya ingat, lead 1 dari tangan kanan ke tangan kiri. Lead 2 dari tangan kanan ke kaki kiri. Ingat, lead 2 dari tangan kanan ke kaki kiri. Sementara lead 3 dari tangan kiri ke kaki kiri. Ingat, lead 3 dari tangan kiri ke kaki kiri. Jika ketiga garis ini digabungkan, maka akan mendapatkan suatu segitiga yang disebut segitiga Eindhoven. Lead 1 arahnya dari tangan kanan ke tangan kiri, atau ke arah lateral dari jantung. Sementara lead 2 dan lead 3, keduanya menuju ke arah kaki kiri, atau ke arah bawah.
sehingga disebut arah inferior dari jantung. Apa bedanya dengan yang AVR, AVL, AVF? Kita lihat di gambar. Kita lihat AVR dari jantung menuju ke tangan kanan. Ingat, AVR dari jantung menuju ke tangan kanan. Sehingga ini berlawanan arah dengan aliran listrik jantung sesungguhnya. Aliran listrik jantung dari SA ke AV ke berkas RIS arahnya sejajar dengan lead 2. Sementara AVR dari jantung ke tangan kanan. Sehingga defleksi di lead AVR arahnya negatif atau ke bawah. AVL dari jantung ke tangan kiri. Lead AVL dilewati oleh konduksi listrik jantung yang sesungguhnya. Awalnya mendekati, kemudian menjauhi, sehingga pada lead AVL tercatat awalnya defleksi positif, kemudian defleksi menjadi negatif karena menjauhi atau disebut bifasi. AVF arahnya dari jantung ke kaki kiri, searah dengan lead 2, sehingga defleksi di lead AVF yang dari jantung ke kaki kiri, ingat, lead AVF dari jantung ke kaki kiri, defleksinya positif, karena searah dengan aliran listrik jantung pada SA, AV, dan berkas RIS. Selanjutnya, sadapan prekordial atau yang ditempel di dada, V1 sampai V6. Ingat garis-garis yang ada di dinding dada. Ada garis mid-clavicula, axillaris anterior, dan axilla medial. Untuk lebih jelasnya, lihat V1 sampai V6. V1 lokasinya selaiga 4 garis sternum kanan. V2 selaiga 4 sternum kiri. V3 di antara V2 dan V4. V4 di selaiga 5, tapi di garis mid-clavicula kiri. V5 setinggi V4 aksila anterior kiri. V6 setinggi V4 juga, tapi di garis mid aksila kiri. Umumnya untuk sadapan rutin cukup V1 sampai V6 atau sadapan 12 lead ditambah dengan lead 1, 2, 3, AVR, AVL, dan AVF. Tapi pada kasus tertentu kita harus memasang sadapan tambahan seperti ini, V7 di aksila posterior, jadi terus ke belakang sampai ke posterior. V8 di garis scapula posterior, V9 batas kiri kolumna vertebralis, dan ada sadapan R atau right, sama seperti sadapan V1, V2, V3, V4 yang ke kiri, hanya lokasinya di kanan, V3R sampai V9R. Kalau lebih jelasnya, lihat di gambar ini. Ini lead prekordial. V1 dan V2 menunjukkan lokasi septal. Sementara V3 dan V4 menunjukkan anterior. V5, V6 karena ada di samping, maka dia menunjukkan sisi lateral dari jantung. V5 dan V6 ini searah juga dengan lead 1 dan lead AVF, sama-sama menuju ke arah lateral. Nah, ini cara pemasangannya yang sudah dibahas tadi, V1 sampai V6. Kemudian ini V2R, V3R, 4R, 5R, dan 6R, sama seperti V1 sampai V6 di sisi kiri, hanya ini di sisi kanan. Lokasinya sama. Kesimpulannya, ingat pada pelajaran sebelumnya, lead bipolar, lead unipolar, dan lead prekordial. Lead 1 dari tangan kanan ke tangan kiri, AVL dari jantung ke tangan kiri, V5 V6 adanya di lateral. Jadi 1 AVL dan V5 V6 sama-sama menunjuk ke lateral. Lead 2 dari tangan kanan ke kaki kiri, lead 3 dari tangan kiri ke kaki kiri, lead AVF dari jantung ke kaki kiri. Tiga-tiganya menunjuk ke arah inferior.
Jadi kalau ada kelainan di 2, 3, dan AVF, ini menunjukkan adanya kelainan jantung di sisi inferior. Sama seperti di V1, V2 menunjuk septal, V3, V4 menunjuk anterior.